Pembatasan sosial berskala besar telah diberlakukan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Seiring dengan itu, beberapa perusahaan kemudian diminta untuk mengikuti protokol pembatasan sosial tersebut dengan mempekerjakan karyawan dari rumah. Seiring dengan pembatasan jarak, muncul kreativitas di antara para pelaku bisnis, di antaranya adalah penyelenggaraan seminar maupun training yang sekarang dilakukan secara online. Nah, apakah kegiatan semacam ini cukup efektif bagi peserta? Dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara maupun para narasumber? Saya sudah menghubungi beberapa penyelenggara atau pelaku dalam kegiatan seminar maupun training online dan kita coba tanyakan pendapat mereka. Halo Mas Pras, Anda kan sering menyelenggarakan seminar atau training online. Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa dan tantangannya apa sih? Awalnya mengelola kelas online adalah dengan melakukan benchmarking dulu dengan mengikuti kelas-kelas online beberapa trainer yang saya kenal. Dan dari studi banding ini kemudian saya mengambil sisi-sisi yang cocok dengan saya, dengan materi saya, dan juga dengan partisipan saya. Awalnya kagok karena biasa semua itu manual bisa kita operasikan dengan space yang lebar dan ada staff yang dapat membantu. Ini menjadi sendiri karena staff sebagai host atau co-host itu ada di rumahnya masing-masing. Nah, sehingga saya akhirnya menggunakan Zoom yang lebih familiar, dan kemudian alat bantu saya saat ini adalah slide dan kemudian semacam pad dan pen pengganti flip chart sehingga kita bisa langsung menggambar di layar. Dan tantangannya adalah secara materi, untuk materi-materi yang bersifat why dan what mungkin tidak terlalu berbeda dengan ketika offline. Tetapi ketika sampai ke materi how to, ini menjadi challenging karena pertama saya tidak bisa memonitor secara langsung audiens, apalagi audiens itu sampai 50-70 orang. Kalibrasi observing itu menjadi tidak optimal. Interaksi juga menjadi terbatas karena dibatasi oleh chat box dan juga suara kalau dia menyampaikan sesuatu dengan unmute speakernya dia. Sehingga secara interaksi waktu terbatas, frame juga terbatas, gerak terbatas, ilustrasi terbatas, monitoring terbatas, feedback terbatas jika dibandingkan dengan kelas offline di kelas atau di hotel. Aku setuju dengan seminar online itu. Pada saat dimana kita saat ini tidak bisa kemana-mana, di rumah saja, solusi untuk mendapatkan sesuatu yang baru dan kita terus update, salah satunya adalah dari seminar online. Aku setuju dengan seminar online. Tinggal bagaimana kita nanti ikut atau kita memilih seminar mana yang kita mau masukin. Jadi subjek apa yang kita mau update, itu yang kita pilih. Enaknya ya suasana menjadi lebih rileks dan lebih santai, meskipun saya juga berkomitmen dalam waktu 1 atau 2 jam waktu yang dibeli oleh klien atau oleh partisipan, saya upayakan untuk memberikan value yang maksimal. Jadi tidak banyak games, tidak banyak ice breaking, karena secara materi sendiri itu sudah menginti. Nah, sehingga saya menghindari games, kemudian basa-basi, pertanyaan retorik. Interaksi engagement juga kalau di offline itu menjadi lebih nyaman karena kita bisa bertatap muka langsung, bersentuhan tangan, bersalaman. Ada kedekatan emosional yang tercipta, meskipun
Sebetulnya kalau di online itu saya siasati dengan membuka kelas 15 menit sebelum mulai, kemudian kita ngobrol satu persatu dan itu juga terbatas. Dan bagi peserta juga mereka ada dua sisi nih. Mereka bisa lebih santai, bisa meng-off-kan video. Tetapi ketika meng-off-kan video, saya sebagai trainer dan fasilitator kan tidak tahu apakah dia mengikuti atau tidak. Kita bisa melihat kontekan lebih banyak bahasanya ini. Kalau kita secara langsung kan kita harus berinteraksi dengan kepada audiensnya secara langsung. Negatifnya adalah nggak bisa lihat audiensnya, jadi tidak terlihat hanya muka gambar-gambar yang ada di Zoom. Jadi kita tidak bisa berinteraksi langsung atau ice breaking. But overall, dari seminar online itu harus tergantung dari materinya apa, audiensnya apa. Pada saat itu pertama kali saya mengadakan seminarnya ada dengan APARI tanggal 5 Mei 2020. Materinya mengenai asuransi kesehatan pada saat pandemik. Dan pertanyaannya sangat banyak saat itu. Jadi overall buat saya sebenarnya menyenangkan seminar online. Menurut aku sih efektif ya di saat seperti ini. Jadi di seminar kan kita bisa saja menjadi narasumber, bisa juga menjadi partisipan atau moderator. Nah, selama moderatornya asik, narasumbernya qualified, bagus, dan kita sebagai partisipannya pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi sangat efektif, di mana kita bisa berdiskusi, mendengarkan narasumber memberikan apalagi update-update yang secara ilmu dari mereka. Selanjutnya moderatornya bisa mengatur semuanya dengan baik. Saya rasa walaupun secara virtual atau online akan sangat-sangat efektif saat ini. Tetapi kalau saya pernah mengikuti kelas online yang mewajibkan peserta menyalakan video, itu juga menjadi tidak nyaman karena kelebihan kelas online itu adalah kita bisa membawa gadget kita atau laptop kita kemana dan sambil apa gitu. Jadi plus minus itu tentu ada. Plus minusnya seminar online dan seminar langsung adalah sudah pasti kalau di seminar langsung kita semua berada di satu tempat bersama ya. Jadi narasumber, moderator, partisipan semua ada di satu tempat. Kalau seminar online kita semuanya ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Jadi kita tidak bisa berinteraksi langsung kecuali melalui virtual. Jadi itu tadi ya, berinteraksi langsung dan tidak. Dan pada saat seminar langsung kita harus duduk dan serius mendengarkan. Tapi pada saat seminar online kita bisa mendengarkan sambil bisa melakukan hal lain yang tidak dilihat oleh narasumber dan partisipan lain serta moderator ya. Jadi itu ada plus minusnya. Daya serap kalau sifatnya knowledge relatively tidak terlalu bermasalah, tidak berbeda dengan offline. Tetapi ketika sampai di skill, perlu workshop, perlu role play, ini yang menjadi challenging. Karena misalnya diskusi dua-dua, mungkin kalau diskusinya 4-5 orang sampai 10 orang bisa di breakout room. Itu juga perlu fasilitator yang memandu mereka. Tetapi kalau role play-nya dua-dua itu menjadi challenging. Misalnya ada role play untuk mengamati wajah atau mimik seseorang, itu menjadi challenging di sana. Di luar itu adalah wifi. Kalau nggak ada wifi untuk seminar online, sudah pasti kita tidak bisa bergabung dengan seminar online. Sementara kalau seminar langsung ya nggak ada wifi, nggak ada masalah karena kita ada di tempat itu. Di seminar langsung kita bisa langsung bertanya, narasumber langsung menjawab. Kalau kita merasa kurang happy dengan jawabannya atau ada sesuatu yang kita perlu tanyakan kembali, kita langsung bisa bertanya kembali dan bisa ada diskusi lah, berinteraksi langsung. Tapi overall karena ini adalah sebuah cara baru yang mulai terbiasa, akhirnya ya kita mengakrabi
saya sendiri juga semakin lama melatih diri untuk bagaimana menggunakan alat-alat ini menjadi lebih lancar dan cepat, bagaimana teknik-teknik untuk mengengage peserta, dan bagaimana menyampaikan materi itu sesampai-sampainya dan dimengerti oleh mereka. Ada nggak sih pengaruhnya bagi penyelenggara sendiri, khususnya dari sisi pembiayaan mungkin? Dan keuntungan orang belajar online saat ini adalah karena secara biaya itu jauh lebih murah daripada offline. Hemat hotel, hemat penerbangan, hemat kendaraan, pakaian juga lebih informal. Tapi ya tentunya pendapatan untuk trainernya menjadi lebih sedikit, tetapi tidak apa-apa, karena itulah kondisi yang sekarang terjadi, dan itulah the new normal kita. Nanti suatu saat akan normal kembali, nanti akan ada hukum-hukum yang bekerja sendiri, dan kita akan menyesuaikan diri dengannya. Mungkin bisa berbagi tips dengan penonton yang lain yang barangkali ingin menyelenggarakan kegiatan ini atau ingin mengikuti seminar ini sebagai peserta. Tipsnya adalah kalau menurut saya seminar online harus menarik topiknya, narasumbernya harus jago, moderatornya harus pinter membawa suasananya. Jadi kita tidak boring karena memang tidak langsung ya, kita tidak berada di satu tempat yang sama. Jadi semuanya harus menarik. Topiknya harus menarik, harus up to date, narasumbernya smart, moderatornya harus bisa membawa suasananya menjadi menarik, dan mudah-mudahan seminarnya menjadi asik untuk dinikmatin. Ya, itu tadi perbincangan kami dengan sejumlah pelaku seminar maupun training online. Dan seperti kata Mbak Anti bahwa efektivitas dari penyelenggaraan kegiatan semacam ini sangat tergantung bagaimana pembicara, kemudian bagaimana moderator mengatur lalu lintas, dan topik apa yang dibicarakan. Terlepas dari segala macam keterbatasan ini, kita patut mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan semacam ini. Dan iya, mari kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Saya Ana Mustamin menyampaikan dari Jakarta.